Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyya fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi lam yastati' fa bi lisani wa lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Wa qala fi haditsin akhar jaddidu imanakum bi la ilaha illallah ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Sidang Jumat yang sama-sama diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Kesempatan umur yang panjang, diberikan barokah, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat kesempatan agung menjalankan ibadah Jumat, itu yang wajib disyukuri. Insyaallah Allah tambah rasa syukur kita itu dengan fadilah-fadilah, berkah-berkah yang lainnya insyaallah di yaumul Jumat Sayyidul Ayyam. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang sangat agung, Sayyidul Anbiya, Nabi akhir zaman yang wajib menjadi panutan tuntutan kita sebagai umatnya di akhir zaman ini. Kembalilah kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tidak ada figur sehebat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat azim. Azim artinya agung. Karena agungan itulah semua para nabi saja tunduk patuh kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita umatnya, apalagi para presiden, para negarawan, para politikus. Rasul yang tidak ada bandingan akhlaknya, karena khuluqul Quran. Aisyah mengatakan adalah akhlak Rasulullah adalah Quran. Kalau seluruh Quran 30 juz itu menjadi perilaku beliau sehari-hari, bagaimanakah dengan kita? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jangan lupa rukun khutbah kita adalah takwa. Semua masjid sedunia sama menyeru ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Ini mengandung arti bahwa kita ini manusia sering lupa. Kita ini sering terjerumus karena pengaruh hawa nafsu setan yang luar biasa. Tidak ada peperangan yang lebih tinggi selain jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Itu puncak dari peperangan. Karena digambarkan ketika umat Islam yang lagi pergi haji, dia wukuf, kemudian dia ke Mina, lanjut rajmal lisyayatin, dia melempar jumrah. Itu adalah simbol bahwa begitu beratnya sepulang haji, mereka juga harus perang kepada hawa nafsu, saudara. Karenanya sehari-hari ini wa amman khofa maqama rabbih, siapa yang takut kepada Tuhan yang paling tinggi, wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian dia sanggup menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga ma'walah yang dijanjikan kepada mereka-mereka yang sanggup menahan hawa nafsu. Sidang Jumat yang terhormat,
Dalam konteks kekinian, begitu besar masalah-masalah problematika yang dihadapi bangsa negara, dihadapi masyarakat kecil di lingkungan kita. Terutama ada yang pertama, problem kerusakan mental spiritual, problem moral. Semua usia ada. Kebejatan-kebejatan aneh-aneh itu bukan hanya anak-anak kecil, para remaja ternyata. Dulu ada istilah kenakalan remaja, sekarang kenakalan orang tua pun juga ada. Karenanya semua lini umur ini ada di tengah-tengah kita. Kedua, maraknya penculikan anak-anak di mana saja. Ini harus diwaspadai, baik keamanan internal, eksternal, rumah tangga, lingkungan, RT, RW dan sekitarnya. Karena ini sudah merebak di bangsa kita, negara kita Indonesia. Yang ketiga, banyaknya hubungan bebas di mana-mana. Ini juga PR kita bersama, bahwa salah pergaulan di kalangan para remaja juga menjadi PR kita, terutama PR orang tua dan kita sendiri pun di saat yang sama. Karena pengaruh era globalisasi teknologi, informasi, handphone, internet dan lain sebagainya, itu semua menantang di depan mata kita, di kamar kita, bahkan di tangan kita. Mau milih dunia atau akhirat, mau milih maksiat apa ibadah, klik saja ada. Keempat, merebaknya LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender yang sangat luar biasa dimanapun berada, menantang juga harmonisasi rumah tangga kita, menantang juga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mampu tadi memerangi hawa nafsu setoniyah tersebut. Bagaimanapun, innahu rijsun min amalis syaiton. Semua itu adalah perbuatan keji, perbuatan dari seton. Fajtanibuhu, maka kita wajib menjauhinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam konteks ini bagaimana Islam? Kita tahu dulu ada kisah kaum Nabi Lut. Terjadilah LGBT itu kalau dalam konteks kekinian. Luar biasa Allah melaknat kaum Nabi Lut dengan azab yang sangat luar biasa. Bagaimana lesbi, bagaimana homo, bagaimana biseksual dan transgender itu merajalela di saat itu. Boleh jadi masyarakat sebagian mengatakan, apa urusannya kalau saya LGBT? Apa saya mengganggu saudara? Urusan saya, duit-duit saya, perilaku-perilaku saya. Kalau rusak juga saya, masuk neraka pun juga saya. Saudara urusin urusan Anda sendiri, urusin surga saudara. Ini luar biasa tantangan baik pemerintah, umaro, ulama, para habaib, tokoh masyarakat. Kita harus bekerja sama di semua lini menyelesaikan persoalan LGBT yang ada di bangsa dan negara kita ini. Sekelompok mereka lagi memperjuangkan undang-undang perkawinan yang luar biasa. Mereka menuntut supaya laki-laki bisa nikah dengan laki-laki, perempuan bisa nikah dengan perempuan. Dan itu di berbagai tempat terjadi kecolongan, di kantor urusan agama maupun di kantor pencatatan nikah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Karenanya Islam memberikan tugas. Kita ingat bahwa tugas mulia kita ini adalah khalifah fil ard. Jalani hidup yang positif, normal dan bermartabat. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ayatnya kita hafal. Sungguh aku jadikan engkau semua ini manusia di muka bumi adalah khalifah. Khalifah dari khulafa berarti itu bergantian. Ada regenerasi. Islam menghendaki regenerasi. Mereka-mereka yang LGBT itu tentu tidak bisa beregenerasi, karena sesama jenis bagaimana dia bisa hamil. Tapi kalau Islam menghendaki pernikahan sebagai salah satu solusi atau obat atau jalan yang terbaik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan yang diharamkan Allah melalui jalur akad nikah, itulah yang diajarkan oleh syariat kita Islam, saudara. Kemudian yang kedua, Islam melarang penyimpangan seksual, hubungan seks bebas. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila.
Jangan kau dekati zina, karena itu adalah perbuatan keji dan perbuatan yang sejelek-jeleknya perbuatan. Karenanya perintah wala taqrabuz zina atau larangan wala taqrab dengan fi'il nahi ini, lanya lainnya jangan kau kerjakan. Taqrabu dari qoroba yaqrubu itu mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan. Karena sesuatu yang kira-kira mengarah kepada perzinahan itu sendiri, sebagai umat Islam yang kuat iman dan takwanya kita jauhi, supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, karenanya Islam, bagaimana yang tadi saya nyatakan, sungguh menghormati sebuah akad yang namanya akad nikah. Kalau anak-anak kita di usia remaja, mereka sudah waktunya untuk dinikahkan, segera nikahkan. Yang penting calon jodoh mereka itu orang soleh, taat ibadah, punya iman dan takwa. Urusan harta insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal kita mau yakin, ikhtiar, doa dan usaha. Sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang harus kita waspadai dalam konteks kekinian adalah terjadinya LGBT itu bukan di mana-mana. Terkadang itu di depan mata kita, yang sangat mengganggu lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara. Menjadi PR penggede terutama yang ada di legislatif, supaya segera mengesahkan undang-undang atau peraturan apapun, termasuk peraturan gubernur, wali kota dan lain sebagainya, dengan tulisan tangannya umarok bisa meminimalisasi, minimal mengurangi kejahatan-kejahatan yang ada di LGBT. Bagaimana sikap kita sebagai ulama umat Islam? Tentu dengan dakwah man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Biyadihi itu tangan kekuasaan. Kalau para ulama fabilisanihi, dengan lisannya, dengan dakwah, dengan pengajian, dengan pendekatan, nasihat, bimbingan, konseling, guidance dan lain sebagainya, kepenyuluhan, saudara. Karenanya kalau hadis yang saya sampaikan tadi, fa illam yastati fa biqalbihi, setidaknya kalau umat Islam tidak sanggup mengatakan dengan power karena dia tidak diberikan kekuasaan politik dan legislatif dan sebagainya, maka dengan lisan dia berdakwah, mengajak, menuntuni. Bagaimana peran Pak RT, peran Pak RW, peran Pak Lurah, semua berperan. Dan negara kita, saudara, adalah negara hukum. Bila mana ada delik-delik pengaduan masyarakat, apalagi yang mengandung pidana, bisa dibawa kepada arah pidana. Sekalipun ada restorasi justice namanya, kalau memang sepakat untuk musyawarah, untuk saling memaafkan dan lain sebagainya, itu juga diberikan kelonggaran hukum di negara kita tercinta Republik Indonesia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian strategi apakah kiranya di dalam menghadapi kerusakan moral yang ada di masyarakat dan bangsa kita itu? Yang pertama, dalam konteks Islam, mari sama-sama kita perkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting, bagaimana menguatkan akidah anak-anak, termasuk akidah orang tua. Ternyata para perilakunya, para pelakunya juga bukan anak-anak remaja, tapi mereka juga orang tua pun juga tergoda. Boleh jadi dia menonton film, video dan lain sebagainya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itu tadi yang dilarang oleh agama. Wala taqrabuz zina, itu diantaranya adalah melihat saja jangan. Karena kalau melihat kemudian menimbulkan nafsu birahi, nafsu seksual yang kemudian tidak disalurkan kepada tempat yang mulia. Padahal Islam mulia, Islam menghargai fitrah. Kita ini harus menghormati fitrah kemanusiaan kita. Laki dengan perempuan itu fitrahnya, sehingga melahirkan generasi penerus bangsa. Sebagaimana di dalam Quran, ya nasu taqrabakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Awalnya satu, Nabi Adam dan Siti Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari Siti Hawa dan Nabi Adam itu berkembang luar biasa, jutaan miliaran umat manusia di dunia ini melalui jalur yang resmi yang namanya akad nikah. Tanda kutip, sekalipun akad nikah ada yang nikah siri dan nikah yang tercatat, itu persoalan hukum kemudian. Tetapi selama dijalankan menurut syariat Islam, syarat-syarat lengkap, rukun nikah lengkap, maka sahlah hubungan suami tersebut. Aneh bin ajaib kalau Islam memberikan keterangan batin melalui jalur nikah.
Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sakinah muncul, ketenangan muncul. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Mawaddahnya ada, cinta fisik. Rahmahnya ada, kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh ini merupakan tanda, bukti bagi mereka yang kaum yang mampu berpikir, memilah-milah. Sekalipun godaan setan, dia ingin mencoba laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Naudzubillah min dzalik. Tapi saudara Islam tegas supaya kita terhadap anak-anak kita, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri dulu. Ibda' binafsik. Jauhilah perbuatan naudzubillah yang dikerjakan oleh kaum Sodom zaman Nabi Lut yang laknatullah itu. Saudara kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Solusi yang kedua selain iman dan takwa. Iman takwa itu harus selalu dipupuk tadi dengan ibadah. Qiyamul lail, zikrullah. Ingat terus, ingat mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Terus kita punya kontrol diri. Yang kedua adalah dekati para ulama. Jalisil ulama. Bergaul dengan para ulama, majelis-majelis ilmu dibangkitkan, dilestarikan, dibudayakan. Ngaji terus dengan para habaib. Kalau kita bergaul dengan para ulama dan para habaib, minimal sekali kita ketularan kecipratan ilmunya, nur cahaya ilmunya. Itu akan mengantarkan hidayah petunjuk supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saudara, jaga diri dan keluarga dari segala kejahatan manusia. Perintah Quran jelas, alladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Orang yang beriman diseru ku anfusakum. Nah ini saudara, dari diri kita sendiri yang harus kita jaga dari degradasi moral bejatnya yang ada di masyarakat itu. Mulai dari diri kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, dan anak-anak keluarga kita saudara. Karena kontrol menjaga diri dan juga menjaga istri kita, menjaga anak kita, famili kita, keluarga kita, lingkungan kita menjadi tugas kita bersama. Semoga bermanfaat dan Allah berikan hidayah kepada mereka-mereka yang laknatullah, yang bermaksiat, supaya mereka kembali tobat di jalan Allah untuk menjaga ibadah sehari-hari dengan cara yang konsekuen. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.